Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur yang saat ini sudah bergabung juga di Breaking News Update COVID-19 dalam program Jatim News Today. Senang sekali siang hari ini saya Tika Amsar bisa menjumpai Anda kembali untuk kita mengupdate kabar terkait dengan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan sahabat, untuk Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today juga disiarkan oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk edisi kali ini di hari Jumat 4 September 2020 kita awali untuk laporan dari Suara Sidoarjo bersama Karina Putri. Sidoarjo masih zona merah COVID-19. Petugas gabungan terus perketat protokol kesehatan. Karin, silakan. Ya, baik. Terima kasih Tika dan sahabat pendengar yang ada di Jawa Timur. Sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih banyak tidak menerapkan protokol kesehatan. Maka karena itu, akhirnya petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan juga Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo kembali memperketat pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Menurut Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, salah satu upaya untuk memberikan efek jera adalah memberlakukan denda nominal uang kepada para pelanggar protokol kesehatan tersebut. Selain itu, ia juga mempunyai ide atau gagasan jika pada pelanggar protokol kesehatan tersebut dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dibawa ke makam Delta Praloyo yang selama ini digunakan untuk makam pasien COVID-19. Di makam itu para pelanggar akan diarahkan untuk doa bersama, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan sahabat, untuk tambahan jumlah pasien COVID-19 tanggal 3 September kemarin, dari data Dinas Kesehatan dan Diskominfo Sidoarjo, saat ini pasien ODP berjumlah 1.903 orang, PDP sebanyak 1.295 orang, pasien konfirm COVID-19 sebanyak 5.726 orang, 340 orang meninggal dunia, dan 4.051 pasien sembuh dari COVID-19. Demikian, saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Tika. Baik, terima kasih Karin. Dan sahabat, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Pamekasan bersama Kholik Maulidi dari Ralita FM. Bertambah 5 orang pasien positif COVID-19 terkonfirmasi telah sembuh di Pamekasan. Total 243 orang sembuh. Kholik, silakan. Baik Atimka, baik Atika, pasien positif COVID-19 yang dikonfirmasi telah sembuh di Kabupaten Pamekasan bertambah 5 orang, dengan total pasien sembuh sebanyak 243 orang, sehingga jumlah pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat tersisa 21 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan mengatakan, 5 orang pasien COVID-19 yang telah sembuh, 4 orang berasal dari Kecamatan Telanakan. Di antaranya berinisial H dengan usia 42 tahun, berjenis kelamin perempuan. Berinisial A dengan usia 19 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Berinisial M dengan usia 17 tahun, jenis kelamin laki-laki. Inisial Z dengan usia 43 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian 1 orang lagi asal Kecamatan Pelanaan. Inisial A berusia 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Selain pasien sembuh, terdapat 4 pasien baru terkonfirmasi positif COVID-19, yang 3 diantaranya berasal dari Kecamatan Telanakan, yakni inisial H usia 52 tahun, jenis kelamin perempuan, inisial F 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, inisial S 22 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 1 orang lagi asal Kecamatan Pamekasan, inisial F 20 tahun, jenis kelamin laki-laki. Informasi tambahan, jumlah suspek sebanyak 827 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 25 orang, selesai pengawasan 755 orang, dan meninggal dunia 47 orang. Sementara dari jumlah total 291 orang positif COVID-19 di Pamekasan,
sebanyak 27 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan untuk Jatim News Today. Terima kasih Holik dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan update kabar dari Mahardika FM Kota Blitar bersama Fikra Hardian. Kota Blitar zona merah COVID-19. Wali Kota minta masyarakat terapkan protap kesehatan secara tertib. Afik, silakan. Sobat, saat ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 128 orang. Sesuai dengan update perkembangan COVID-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, setiap hari Kota Blitar mengalami kenaikan. Hal ini merubah peta lokasi Kota Blitar dari yang berwarna oranye saat ini berubah menjadi merah sesuai dengan data yang dirilis di akun sosial media Pemprov Jatim, Rabu 2 September 2020. Santoso, Wali Kota Blitar, kepada tim redaksi Mahardika Kamis 3 September 2020 mengatakan penyebaran COVID-19 hampir setiap hari mengalami penambahan kasus konfirmasi di Kota Blitar. Untuk itu, Santoso meminta warga Kota Blitar meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara tertib. Santoso mengatakan peran masyarakat yang paling penting dalam menekan penyebaran virus corona. Meski begitu, pihaknya juga mengimbau agar penanganan COVID-19 di Kota Blitar segera dipercepat dengan menggencarkan kegiatan tracing, testing, dan treatment. Makanya kita selalu sampaikan bagaimana peran serta masyarakat dalam rangka melaksanakan himbauan pemerintah, mulai dari cuci tangan pakai sabun, pakai masker, kemudian menjaga physical distancing, itu harus kita lakukan. Tapi kita tetap berusaha bagaimana untuk memutus mata rantai itu, kita selalu sampaikan pada masyarakat. Sebelumnya, Sobat, pemerintah Kota Blitar telah meningkatkan penanganan COVID-19 di Kota Blitar, diantaranya dengan menerbitkan Perwali nomor 47 tahun 2020, serta menertibkan dalam pelaksanaannya di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik. Dan kita masih update kabar dari Mahardika FM Kota Blitar. Kali ini kita bersama Kirana Nisa, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar uji coba alat PCR pekan depan. Kirana, silakan. Sobat, Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar yaitu RSUD Mardi Waluyo sudah menerima alat PCR yang didatangkan untuk mendukung proses tracing, testing, dan treatment pasien COVID-19 di Kota Blitar. Rencananya pihak rumah sakit menguji coba alat tersebut pekan depan. Demikian disampaikan Rami Aji, Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar saat ditemui di kantor Wali Kota Blitar Selasa 1 September 2020. Rami Aji mengatakan alat PCR sudah datang minggu ini. Pihak rumah sakit masih fokus merakit dan mempersiapkan pelayanannya. Sedangkan uji coba akan dilaksanakan pekan depan selama 2 hari. Jika sudah siap, alat PCR akan difungsikan untuk melayani kasus umum COVID-19. Menurut Rami Aji, keberadaan alat PCR ini bisa membackup kebutuhan yang ada di Kota Blitar, yang mana satu reagen PCR nantinya bisa untuk menangani sampai 20 kasus COVID-19. Disinggung mengenai SDM, Rami Aji menegaskan sudah menyiapkan secara khusus, bahkan ada tambahan 2 tenaga analis laboratorium untuk mendukung pelayanan PCR di RSUD Mardi Waluyo. Untuk ruangannya juga sudah kita benahi sendiri, jadi sudah mulai dikerjakan beberapa hari yang lalu. Hari ini insya Allah sudah finish untuk ruangannya, ya, karena harus tidak sama dengan ruangan lain. Minggu depan sudah bisa trial mungkin Senin. Seperti diberitakan sebelumnya, Sobat, untuk mendatangkan alat PCR di RSUD Mardi Waluyo ini, pemerintah Kota Blitar menggelontorkan dana sebesar 1,5 miliar rupiah. Kirana Nisa, Mahardika. Baik, terima kasih Kirana Nisa. Dan selanjutnya kita juga akan update kabar dari Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. 2 sembuh dan 4 konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, kasus sembuh dan konfirmasi COVID-19 kembali bertambah di Kota Madiun. Terjadi 2 kasus sembuh dan 4 konfirmasi berdasarkan update data Kamis 3 September 2020. Kasus sembuh datang dari nomor 61 dan 73. Sementara itu, kasus konfirmasi bertambah nomor 85 YKW, 46 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Mojorjo. YKW saat ini menjalani isolasi di rumah sakit. Sedangkan kontak erat telah dilakukan rapid dengan hasil non-reaktif dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian konfirmasi nomor 86 berinisial FPS, 28 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Madiun Lor. FPS sejatinya warga Sidoarjo yang bekerja di salah satu perusahaan di Kota Madiun. FPS terkonfirmasi COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri dengan menjalankan protokol kesehatan ketat serta seluruh kontak erat di Kota Madiun dan Sidoarjo sudah dilakukan swab test dengan hasil negatif. Selanjutnya konfirmasi nomor 87 berinisial IP, 51
tahun, berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Manis Rejo. IP saat ini menjalani isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kasus konfirmasi nomor 88 IS, 51 tahun, berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Rejo Mulyo. IS saat ini juga menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun. Total kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 88 orang. Dengan 58 orang diantaranya sembuh, 15 orang lainnya masih dalam perawatan, 12 orang isolasi mandiri di rumah, dan 3 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Terima kasih Kiki, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita akan bergabung juga bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Dampak COVID-19, tenaga kerja yang dirumahkan kembali bekerja. Iwan, silakan. Sejumlah pekerja atau nakar yang selama pandemi COVID-19 dirumahkan atau mendapatkan gaji tidak utuh 100% kini sudah mulai bekerja kembali. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disperinakar Bojonegoro Warsono menuturkan, data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinakar Bojonegoro saat ini sudah tidak ada pekerja yang diberi upah 50%. Sejumlah perusahaan, kata dia, mulai beroperasi normal dan aman. Sebelumnya sempat ada PHK sebanyak 750 tenaga kerja, tapi kini tenaga kerja sudah mulai masuk lagi. Disperinakar juga sudah tidak mendapatkan laporan adanya tenaga kerja yang menerima gaji tidak utuh. Sementara update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 3 September 2020 jam 6 petang kemarin, masih ada penambahan jumlah kasus baru sebanyak 4 orang. Mereka berasal dari Kecamatan Bojonegoro 2 orang, Kecamatan Kapas 1 orang, dan Kecamatan Kedungadem 1 orang meninggal. Selain itu, 1 orang kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh dari Kecamatan Burno, sehingga jumlah kasus konfirmasi positif pada Kamis kemarin ada sebanyak 45 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Oke, terima kasih Iwan. Dan sahabat, terakhir kita akan juga bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Gugus Tugas Kabupaten Blitar minta masyarakat perhatikan durasi pemakaian masker. Risma, silakan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar meminta seluruh masyarakat agar memperhatikan durasi pemakaian masker. Apabila dikenakan secara terus-menerus dan tidak pernah ganti, justru akan membahayakan kesehatan. Sekretaris GTPP Kabupaten Blitar Ahmad Kolik mengatakan, masyarakat harus memperhatikan penggunaan masker medis maupun kain di tengah pandemi corona. Karena jika tidak sesuai dengan SOP kesehatan, maka dapat membahayakan diri sendiri bahkan keselamatan orang lain. Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati dan jangan sampai menyepelekan. Menurutnya, setiap jenis masker memiliki durasi pakai tersendiri. Seperti masker medis berlaku hanya 1 kali pakai, sedangkan masker kain dapat digunakan 4 kali kegiatan dan harus diganti. Ia berharap masyarakat semakin melek saat menjaga kesehatan di masa penyebaran virus corona. Selain itu, Ahmad juga mengajak warga untuk menangani sampah medis secara benar, yakni dengan cara menggunting, membungkus masker yang tidak layak, menggunakan tisu serta menyemprotkan hand sanitizer lalu dibuang di tempat sampah khusus. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma. Informasi yang disampaikan oleh Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar sebagai informasi terakhir yang bisa kami bagikan untuk Anda sahabat di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Sampai jumpa lagi untuk edisi besok sahabat di jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu. Dan juga masih dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today. Saya Tika Amsar juga harus pamit dulu undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.